bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya di dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pengajaran Yesus lewat perumpamaan mengajak kita semuanya juga untuk memelihara sabda itu yang setiap kali kita mendengar dalam tanah yang baik. Hati kita itu bagaikan tanah yang baik, tanah yang ditaburi oleh benih-benih sabda. Dan tentu kita mengharapkan bahwa tanah itu bisa menghasilkan buah yang baik, yang banyak. Karena hati kita pelihara baik-baik, dipupuk lewat doa-doa misalnya, lewat pengajaran-pengajaran, lewat
permenungan sabda, dan juga terutama melaksanakan sabda itu di dalam kehidupan kita, sehari-hari. Jadi memang seperti kita dengar godaan-godaan, entah godaan-godaan kekayaan, entah godaan-godaan jabatan atau godaan-godaan yang lain, sehingga benih itu tidak bisa tumbuh berakar. Betapa banyak juga orang, saudara-saudara kita juga meninggalkan apa yang sudah ditaburkan di dalam hati karena macam-macam godaan-godaan tadi. Marilah kita bersama-sama mohon, dan terutama pada hari ini kita peringati Padre Pio, seorang imam yang juga dengan rendah hati juga mengalami stigmata, ikut menderita bersama Yesus dalam luka-lukanya, dan dalam luka-luka Yesus yang disandangnya juga di dalam diri Padre Pio dapat juga menghasilkan buah bagi keselamatan orang banyak. Marilah kita bersama-sama juga mohon agar kita dianugerahi iman yang teguh dan kuat, bahkan juga kalau disertai juga lewat penderitaan yang harus disandang seperti Padre Pio, kita bisa kuat dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.